Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosla Suharmi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo dari SD 18 Tanjung Bali, akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Hafi Malendra, SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Hafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bapak. Nah Bapak Hafi, beberapa hari yang lalu saya telah menyampaikan kepada Bapak Hafi bahwa saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, untuk supervisi ini ada 3 tahap yang akan kita lakukan nanti Pak. Yang pertama, kita akan melakukan pra-observasi seperti kita sekarang ini. Dan yang kedua, nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Dan yang ketiga nanti yaitu kita akan melakukan pasca observasi yang akan didampingi oleh PP nanti Bapak. Nah, untuk yang pertama ini saya akan ingin menyampaikan kepada Bapak, apakah boleh saya menyampaikan kepada Bapak apa harapan Bapak nanti ketika pertemuan kita hari ini? Ya, terima kasih Ibu. Saya sangat senang sekali jika Ibu melihat saya Ibu supervisi untuk kemajuan saya dalam proses memberikan pembelajaran kepada siswa. Iya, baik. Jadi nanti Bapak akan melakukan, kita nanti akan melakukan diskusi ya Pak tentang keterkaitan Bapak dalam observasi nanti. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa materi yang akan Bapak sampaikan nanti Pak? Insya Allah materi yang akan saya sampaikan pada anak-anak atau siswa saya nanti yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Nuh ya Pak. Berarti ini pelajaran PAI kan Pak? Iya. Iya. Jadi dalam pembelajaran nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Ada beberapa tujuan yang ingin saya capai saat pembelajaran kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam nanti. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan sikap terpuji dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu menceritakan sikap terpuji dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan secara singkat keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Oke Bapak, luar biasa sekali ya Pak. Dengan tujuan pembelajaran ini nanti mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai pembelajarannya ya Pak. Amin. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, dari tujuan pembelajaran Bapak ini apa area yang akan Bapak kembangkan nanti Pak? Area yang ini saya lakukan yaitu rencana pembelajaran sesuai yang saya buat dengan RPP pembelajaran tentunya di kelas 2. Nah, berarti arena pembelajaran Bapak tuh Bapak membuat RPP di kelas 2 ya Pak. Berarti nanti dalam menyampaikan materi Bapak harus, berarti Bapak nanti menyampaikan bagaimana kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Bapak mengajar nanti kepada siswa. Ya. Nah, berarti Bapak nanti menggunakan RPP dalam sebuah pembelajaran. Nah, sekarang apa strategi Bapak untuk melakukan pembelajaran besok ini Pak? Strategi yang saya lakukan nantinya untuk pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Nuh ini, yang pertama pendekatan terhadap siswa dulu, yang kedua tanya jawab pada siswa, dan strateginya yang ketiganya siswa memperhatikan ada suatu nanti saya akan coba membuat video atau sebuah dokumen film yang akan ditonton oleh siswa. Iya, jadi luar biasa ya Pak. Jadi dalam pembelajaran nanti Bapak akan menyajikan sebuah video yang akan dilihat oleh siswa ya Pak. Berarti luar biasa sekali pembelajaran Bapak nantinya Pak. Nah,
Jadi rencana nih Pak, kapan Bapak akan melakukan observasi ini Pak? Insya Allah hari Senin besok di tanggal 11 bulan ya, Senin besok tanggal 11. Ya, insya Allah ya Pak. Berarti Bapak nanti akan tampil yaitu pada hari Senin tanggal 11. Mudah-mudahan ini terlaksana ya Pak, kalau tidak ada kendala ya Pak. Nah, jadi nanti saya berharap nanti kepada Bapak dalam menyajikan materi. Nanti saya ingin melihat Bapak menyajikan materi, mudah-mudahan dalam penyajian nanti Bapak tujuan pembelajaran kita tercapai sehingga anak bisa memahami pembelajaran kita nanti ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bapak atas jawaban Bapak untuk hari ini ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita dulu berdoa. Ketua kelasnya tolong siap berdoa. Salam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Siap kita lanjutkan pelajaran kita? Siap. Nah, Bapak mau tanya dahulu. Pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang sholat. Masih ingat tentang sholat? Masih. Pak tanya sedikit, berapa jumlah sholat yang wajib kita lakukan satu hari? Berapa rakaat semuanya? 13 rakaat. Nah, bos, sekarang kita lanjut pelajaran kita, yaitu tentang kisah. Nah, apa? Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini Pak tanya, sebelum masuk kisah Nabi Nuh, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. Coba ingat-ingat dahulu. 25. Kira-kira lah pada lah. Nah, kita pelajaran tentang kisah Nabi Nuh, ada tujuan yang harus kita capai semua. Apa dia? Yang pertama tujuan kita itu anak-anak apa? Siswa mampu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak apa bisa menyebutkan sifat terpujinya. Nah, yang kedua, siswa mampu menceritakan sikap terpuji dari Nabi Nuh alaihissalam. Awak bisa menceritakan nanti. Kamu tahu sifat terpujinya apa-apa saja. Yang kedua, kita bisa menceritakannya. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan
kisah singkat Nabi Nuh. Nanti anak-anak Bapak bisa menceritakan kisah Nabi Nuh kepada teman-teman yang lain. Oh, beginilah kisah Nabi Nuh. Nah, lanjut yang keempat. Nah, siswa mampu menjelaskan sikap kerja keras dan kerjasama dari kisah Nabi Nuh. Oh, kerja keras, kerja sama. Nah, itu. Nah, terlebih dahulu sebelum kita lanjut, mari kita nonton dahulu. Apa yang kita nonton? Film Nabi Nuh alaihissalam. Coba anak-anak Bapak semuanya perhatikan, ya. Nah, Bapak putar videonya. Nah, mana nih videonya? Nah, belum ya? Belum cari. Nah, lihat baik-baik. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling diagungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yaud, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh cucu dari Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan biasa. Kiranya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat Nabi Nuh saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan asap itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja.
Selebihnya, mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila apa itu? Bikin kapal ya? untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut di dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anak, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dalam rumah penduduk dan dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang keluar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang mendapatkan diri dari banjir. Kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari asap ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan mengejar bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan badai, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap berpuasa. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baik tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah, itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Allah awak perhatian videonya tadi. Nah, ini awak pengen tahu kira-kira Allah tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam itu sedikit. Nah, sekarang kita lihat ini. Wak pengen tahu, kita pengen tahu siapakah Nabi Nuh itu? Rasul. Nah, ya Rasul. Tapi Nabi Nuh yang Bapak tanya tadi dari 25 urutan yang keberapa tadi? 3. Coba yang pertama siapa? Adam. Yang kedua? Iblis. Yang ketiga? Nabi Nuh. Nah, ternyata Nabi Nuh alaihissalam itu merupakan cicit dari Nabi Idris. Cicit tahu lewat? Oh, cicit. Sekarang kan ayah Hawa, ada enek dari
kita tentu punya ayah. Nah, itu dibilang cicit. Nah, ternyata Nabi Idris ini adalah cicitnya Nabi Nuh ini adalah cicit Nabi Idris. Yang kedua, awak punya ayah kan? Dia punya ayah awak? Iya. Nah, Nabi Nuh juga punya ayah. Siapa nama ayah Nabi Nuh? Nah, itu namanya Lami. Nah, nama ayah Nabi Nuh itu Lami. Nah, lanjut lagi. Apa lagi? Nah, ini tadi sudah kita jawab. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang ketiga. Lanjut. Nah, dakwah Nabi Nuh. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh alaihissalam itu apa yang dia sembah? Untuk berhala. Apa? Untuk berhala. Tadi kita lihat video kan? Ya, patung kan? Patungku yang mereka sembah. Yang kedua apa? Berbuat zalim. Zalim itu apa? Suka menindas orang yang lemah. Orang lemah. Yang ketiga yaitu sombong. Siapa yang boleh sombong? Siapa? Gerak-gerak siapa? Allah. Yang ketiga apa? Yang sewenang-wenang, bahkan menghina. Nah, apakah perbuatan kaum Nabi Nuh ini baik atau buruk? Buruk. Nah, ini suka menyembah berhala, suka berbuat zalim, suka sombong, suka sewenang-wenang, dan suka menghina. Menghina tahu? Apa kita tahu? Nah, lanjut. Nah, Nabi Nuh tadi dalam video wak nampak bara usia Nabi Nuh tuh. 950 Nah, tahun. yang dari video tadi disebutkan 1000 tahun umur Nabi Nuh. Tapi selama beliau berdakwah 950 tahun berdakwah. Umur awak berapa ini? Kira-kira lama nak? Umur 950 tahun sampai sini. Selama 950 tahun ini Nabi Nuh berdakwah, menyampaikan ajaran Allah. Cuman berapa orang pengikut beliau? Iya, betul, 80 orang. Wah, banyak apa sedikit ini? Sedikit. Nah, sedikit. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh cuma mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Kita lanjut. Punya selama tadi 950 cuma mengikuti orangnya 80 orang. Nah, ada tadi diceritakan siapa nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang Kan'an. Nah, tadi lawak jadi videonya. Nah, tadi cerita kita lihat videonya. Apa azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi? Banjir. Hujan abis, hujan deras. Tidak henti-hentinya. Sehingga kan banjir. Nah, lanjut. Sikap Nabi Nuh. Minta bayang jawab tadi.
sabar yang pertama. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, cuma 80 orang yang mengikuti beliau, yang beriman. Nah, beliau sabar. Kira-kira anak-anak Pak sudah mencontohkan sikap sabar? Udah? Udah. Contohnya apa? Contohnya sabar. Menunggu. Nah, apa lagi? Sabar apa? Apa yang pernah kamu contohkan sikap sabar? Apa lagi? Tadi menunggu. Apa lagi? Apa nak? Ya, sabar dulu. Apa lagi? Coba keluarkan. Nah, sikap yang pertama, sikap Nabi Nuh, sabar. Yang kedua, kerja keras. Lepas tong menyerah Nabi Nuh. Tadi di mana Nabi Nuh yang apa? Di atas gunung. Nah, banyak orang mencacinya kan? Iya kan? Iya. Banyak orang yang membantu beliau? Tidak. Dia berusaha kerjakan kapal yang terbesar pertama dibuat oleh manusia, yaitu kapal Nabi. Bekerja keras dulu. Nah, ada katanya pantang menyerah. Nah, lanjut. Lagi. Nah, ini mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar. Kalau besar, kebayang tak? Seperti apa besarnya kapal Nabi Nuh itu? Lebih besar lagi. Kapal Nabi Nuh besar dari lapangan bola. Hah? Bola, lihat bayang lapangan bola, Pak. Lapangan manggi. Besar, lebih besar kapalnya. Nah, terus Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras membuat kapal. Beliau dituntut oleh dibantu para pengikut yang setia. Hinaan dan ejekan dari kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam sama sekali tidak pernah membalasnya. Beliau tetap sabar dan bekerja keras menyelesaikan muatan kapal. Kapal Nabi Nuh alaihissalam akhirnya selesai dibuat. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya naik ke kapal. Mereka membawa bekal makanan dan sepasang setiap jenis ikan tadi. Nabi Nuh alaihissalam dia besar. Tadi ada cacian, makian, hinaan dari kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Saat Nabi Nuh buat kapalnya sudah selesai, hampir selesai. Ada saja orang yang mau mengantarkan kotorannya ke kapal Nabi Nuh. Anyantan kotoran. Air kotoran, yuk berak di situ. Buang air besar di kapal Nabi Nuh. Sehingga lambung kapal Nabi Nuh itu penuh. Jawab penuhnya? Iya, dengan kotoran manusia. Suatu ketika ada orang buta. Kayak orang tua. Orang buta bisa melihat. Tidak. Yo nekat yo, boleh kate buki, boleh berak, buang air besar ke kapal Nabi Nuh. Lalu itu, saat buang air besar sudah selesai mau pulang, dia terjatuh. Kemana jatuhnya?
kotoran manusia yang banyak tadi. Kok masuknya, Pak, mandiannya? Mandi, Pak? Ini nak cari sikap. Atau jual sekarang, jual kotoran tadi. Nah, orang buta tadi sadar. Buka mata. Wah, bisa melihat. Wah, bisa melihat. Dengan kotoran tadi. Lalu dia turun dari bukit. Sampaikan kepada masyarakat yang pernah buang kotoran kepada kapal Nabi. Oi, masyarakat. Oi, kaumku, katanya. Saya awalnya buta. Semenjak aku terjatuh ke dalam kotoran tempat kita buang di kapal hidup, saya bisa melihat. Mendengar itu, berdatangkanlah orang semuanya, mulai dari kulit, buta, yang buang air besar di kapal Nabi Nuh. Nah, dia ambil, dia oleskan kulit, dia ambil, dia oleskan ke tempat bagian tubuhnya yang sakit. Ternyata sehat. Sehingga kapal Nabi Nuh itu bersih kembali. Ada. Nah, labaran. Ya. Lanjut Nabi Nuh alaihissalam lanjutkan kapal. Nah, sudah selesai. Ini Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam. Ini apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mike dengan Bapak Api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini, Bu dan Bapak? Alhamdulillah sehat. Baiklah, Ibu Mike, pada hari ini adalah pasca saya dengan Bapak Hakim Malendra. Baiklah Bapak, untuk pagi hari ini saya akan menanyakan kepada Bapak masalah pasca kita hari ini. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi ya Pak, Ya, dan juga sudah melakukan observasi bersama Bapak di kelas. Ya. Dan untuk hari ini saya akan menanyakan kepada Bapak terkait dengan observasi yang Bapak lakukan kemarin di kelas 2. Nah, hari ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah observasi kemarin, Bapak? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah kemarin perasaan saya sangat gugut dan cemas juga Bu ya. Tapi jarang-jarang saya diobservasi, apalagi divideokan sama Ibu. Tapi semuanya Alhamdulillah, mulai dari kegugupan sampai akhir observasi kemarin, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Luar biasa sekali ya Pak, yang senang mendengarkannya Pak. Walaupun Bapak telah melakukannya gugup, ini mungkin hal yang pertama kali yang disupervisi oleh rekan sejawat ya Pak, sebelumnya kepala sekolah. Nah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, coba Bapak ceritakan kembali area-area yang dikembangkan sewaktu Bapak melakukan pembelajaran dan apa langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu Pak. Area perkembangan yang saya lakukan kemarin itu yaitu siswa itu menonton sebuah video yang saya putarkan di dalam kelas, lalu siswa itu dapat menjawab dan menangkap apa materi-materi, apa pertanyaan yang saya ajukan melalui video tersebut. Nah, langkahnya yang pertama tentu saya membuat RPP, perangkat pembelajaran. Nah, kedua, saya mempersiapkan media-media apa saja yang untuk penunjang saya saat penampilan materi atau pembelajaran dalam kelas tersebut. Berarti Bapak sudah mempunyai persiapan ya Pak sebelum Bapak Ya. tampil ya, luar biasa sekali ya Pak. Nah, sejauh mana nih Pak area pengembangan yang sudah tercapai yang sesuai dengan harapan Bapak? Area pengembangannya, alhamdulillah semuanya materi yang saya sampaikan melalui video tersebut dan pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa saya tersebut tadi, semuanya alhamdulillah dapat menjawabnya. Iya, berarti
anak-anak berarti dia memahaminya ya Pak. Berarti Ya. anak-anak serius dalam mendengarkan video yang Bapak tayangkan, Ya. sehingga anak-anak itu paham tentang video yang Bapak tayangkan kemarin. Iya, Ya. luar biasa sekali ya Pak. Nah, dari kegiatan Bapak dari awal sampai akhir kemarin itu, apa-apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, setiap kemarin tuh mungkin pasti ada kendala. Yang pastinya ada beberapa kendala. Pertama mungkin waktunya saat pengambilan video kemarin itu waktunya siang. Iya. Ada anaknya mulai kalau siang itu kan mulai agak-agak ngantuk, anak-anak mulai gak turun staminanya gitu kan. Iya, Ada iya. beberapa siswa kemarin itu kayaknya sudah letih, udah mulai ngantuk gitu, Wah. Berarti Kendala. ada sebuah kendala yang Bapak hadapi Iya. dalam proses pembelajaran kemarin ya Pak. Mungkin karena kita mengadakan itu jam siang ya Iya, Pak, siang, dari Bu. setelah istirahat. Nah, dari kendala yang Bapak hadapi kemarin itu, apa solusi yang Bapak lakukan nantinya supaya anak itu tidak seperti itu lagi dalam pembelajaran? Insya Allah solusinya mungkin itu, Bu. Saat nanti mungkin di jam siang, solusinya saya sering mengadakan apa itu riwayat atau berupa nyanyian religi untuk membuat anak siswa itu semangat kembali atau siswa itu tidak ngantuk saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Ya, berarti intinya di sini dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti, Bapak ada mengadakan ice breaking lah Ice breaking itu, Pak. ya. Iya, berarti ada ice breaking untuk memancing semangat siswa lagi Iya. ya Pak. Iya Bapak. Ini luar biasa sekali yang Bapak lakukan Pak. Nah, untuk mengatasi hal ini, kapan yang akan Bapak lakukan yang seperti itu Pak? Insya Allah secepatnya mungkin pertemuan selanjutnya lagi. Nah, iya. Mudah-mudahan yang tercapai ya Pak, supaya Iya. anak kita tetap semangat ya Pak. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa nih kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari pasca kita ini Pak? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari observasi Ibu kemarin, yang pertama tentu saya harus lebih giat lagi bagaimana cara saya meningkatkan pembelajaran, bagaimana saya bisa memotivasi siswa saya supaya tidak ngantuk-ngantuk lagi, dan bagaimana saya bisa menguasai kelas tersebut agar siswa saya fokus kepada saya dan rileks terhadap pembelajaran saya. Iya, luar biasa sekali ya Pak Ya. yang Bapak lakukan ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan secepatnya dan anak-anak bisa senang dalam belajar nanti ya Pak. Ya. Nah, itulah wawancara kita ya Pak tentang melakukan pasca kita setelah melakukan observasi. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih ya Pak Ya, atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Nah, sekarang kami minta kepada Ibu PP, Bu Nike untuk memberikan solusi atau tanggapan terhadap pelaksanaan pasca. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengar percakapan pasca yang Bu Emi lakukan dengan Pak Hafi ya, sekarang kami akan mencoba untuk memberikan umpan balik terhadap proses pasca observasi dengan teknik coaching yang telah dilakukan. Jadi dari coaching itu kan punya 3 prinsip ya. Yang pertama sekali itu bagaimana nanti Bu Emi sebagai coach itu mampu untuk menggali potensi dari coaching. Dalam hal ini Bapak Hafi ya. Terus nanti bagaimana Bu Emi menjalin kemitraan ya, selama proses coaching, lalu nanti bagaimana Bu Emi kreatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa nanti menggali jawaban-jawaban itu sendiri dari coaching. Nah, dari ketiga prinsip ini kan ada 8 kriteria yang ada gitu. Yang pertama sekali sebagai coach Bu Emi nanti harus bisa menggali jawaban di mana tujuan dari coaching itu dari coachingnya dari Pak Hafi gitu. Tadi mungkin itu kurang mungkin belum terlihat di mana tujuan itu ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah, tapi
bagaimanapun pasti Bapak Hafi tahu bahwa ini adalah coaching ini tujuannya untuk merefleksi pembelajaran yang telah diobservasi. Gitu. Terus tadi terlihat Bu Emi tidak menggurui, Bu Emi menjadi pendengar yang baik bagi Pak Hafi, dan Bu Emi juga sudah tadi atas jawaban-jawaban Pak Hafi itu Ibu sudah merangkum kembali, menguatkan, mengulang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Koci. Berarti kriteria itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terus tadi pertanyaan yang disampaikan itu juga pertanyaan-pertanyaan menggunakan metode Alberta. Tadi barangkali sudah terlihat karena sudah terlihat tirtanya di sana, namun karena kita masih belajar gitu ya Bu, karena menjadi coach profesional itu kan butuh proses, butuh waktu, apalagi mungkin hanya beberapa kali saja dilakukan. Nah, jadi untuk kedepannya mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar seperti air mengalir, kita mengobrol saja begitu tanpa teks gitu. Jadi pertanyaan Tirta itu sudah ada dalam pikiran kita. Oh, nanti tujuannya apa ini, nanti mengidentifikasinya bagaimana, nanti menanyakan tindakannya apa, rencana aksinya apa gitu kan. Lalu tadi Bu Emi juga sudah terlihat untuk menanyakan tentang komitmen kapan akan dilaksanakan gitu. Jadi sudah dari ke-8 kriteria ini kira-kira 5-6 kriteria itu sudah Bu Emi tampilkan tadi selama proses pasca observasi. Nah, harapannya ke depan coaching ini tidak hanya untuk rekan sejawat, terutama ini untuk anak peserta didik kita. Karena coaching ini bisa juga kita gunakan untuk menstimulus anak-anak kita agar mereka itu bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan potensi yang ada dalam dirinya. Apalagi Bu anak Bu Emi kan agak introvert gitu kan. Jadi Bu Emi pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta ini itu. Dan untuk Pak Hafiz sendiri harapannya sekarang Bu Emi punya ilmu tentang coaching ini, harapannya Bapak juga mendapatkan dampaknya gitu. Oh, jadi kalau kita observasi nanti, oh seperti ini yang ditanyakan kira-kira. Oh, ketika Bapak jadi observer rekan sejawat kan di PMM kita ada tuh Bu, jadi observer rekan sejawat. Oh, itu pertanyaannya. Jadi dalam coaching ini kita tidak menggurui, kita tidak menilai, kita tidak menasehati, tapi kita istilahnya itu menjadi rekan untuk berbagi praktik baik yang telah kita lakukan gitu. Jadi tidak ada yang salah dalam observasi, itu tidak ada yang salah Pak. Dalam coaching pun tidak ada yang salah, cuman kita diarahkan untuk memang menggunakan seperti alur Tirta, air mengalir. Jadi tidak tegang itu Pak. Jadi tidak tegang, tidak terlalu kaku, pertanyaannya formal-formal, enggak seperti itu. Jadi kita santai saja. Coach itu menggali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi atau solusi dari si coach itu sendiri. Nah, jadi alhamdulillah proses coachingnya lancar, telah sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian yang diharapkan pada rubrik penilaian pasca observasi ini. Untuk selanjutnya mungkin Bu Emi nanti akan menggabungkan keseluruhan proses video yang telah direkam mulai dari pra, observasi dan pasca, nanti diupload di YouTube atau di Google Drive nanti untuk kebutuhan aksi nyata gitu. Sebelumnya mungkin sudah minta izin dulu sama Pak Afi kan karena akan didokumentasikan, Pak. Udah. Ya, okay. Itu saja mungkin umpan baliknya Bu. Mudah-mudahan kedepannya keterampilan coaching Bu Emi semakin bagus lagi dan Pak Afi juga dalam proses pembelajaran juga semakin baik lagi. Amin. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miki atas umpan balik yang Bu Miki berikan kepada saya. Semoga nanti dalam pelaksanaan berikutnya saya lebih mantap lagi dan lebih meningkatkan lagi Bu Miki. Terima kasih Bu Miki.
Nah, Pak Api juga terima kasih Pak Api atas pelaksanaan Paskah kita hari ini, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.